Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana liha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para asatid, para ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap pengurus Masjid Islamic Center Ar-Rahmah, para hadirin jamaah sekalian, para santri dan ibu-ibu yang semoga seluruh yang hadir ini dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan dunia akhiratnya, selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dengan cara Rasulullah sampai akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita dapatkan kebahagiaan hakiki di dunia sementara, selamat di kubur, di mahsyar, di sirat, di mizan, terbebas dari neraka, menjadi penghuni surga yang penuh kebahagiaan sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, suatu karunia besar yang namanya pilihan pasti yang terbaik. Apalagi yang memilihnya siapa? Allah. Sedangkan Allah zat yang maha sempurna. Huwa jatabakum, dialah Allah yang milih kamu. Ini kita berada di masjid. Kita kenal masjid itu adalah Baitullah. Artinya apa? Rumah Allah. Ya. Kalau kita diundang istana negara, rasanya kayak apa? Bangga luar biasa. Ini yang ngundang bukannya presiden. Malikul Mulk, rajanya diraja. Dan ini pilihan. Undangannya khusus pagi hari. Dengan suara muazin. Ya, walaupun ini orang tahu namanya masjid, tempat ibadah, orang tahu namanya sholat itu kewajiban orang Islam, orang tahu apa namanya hukum mengerjakannya wajib, ditinggalkan berdosa, tapi karena pilihan, kayak orang bikin walimah, ya, tenda dipasang, speaker dipasang, undangan disebar, janur dipasang di depan, semua orang tahu itu punya acara. Tapi yang bisa datang masuk ke acara itu siapa? Yang diundang aja. Walaupun rumahnya nempel dengan yang punya acara, kalau nggak diundang, nggak datang. Suara boleh dengar, bangunan boleh lihat, acara boleh saksikan. Sama ini. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilun minal akhirin. Sedikit sekali dari orang akhir zaman. Coba bayangkan, ini mayoritas, bahkan bisa jadi muslim semua. Ya, rumahnya tahu. Kalau mereka hadir semua, kira-kira subuh ini gimana nih? Bisa jadi sampai bawah, Pak. Pasang tenda. Ya kayak Idul Adha, Idul Fitri. Tapi karena ini pilihan, kita bisa bayangkan kalau karpet yang ada di masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Setiap yang masuk ke sini, siapapun orangnya, mau laki perempuan, mau orang desa, orang kota, orang kaya, orang miskin, masuk masjid lepas sendal. Bahkan sunnah muakkadah, selain bebas hadas besar dan kecil, sholat sunnah. Sunnah apa itu? Tahiyatul masjid. Dicium ini sejadahnya. Alhamdulillah masjid kita ini sejadahnya bagus. Ya kalau masih dulu, Masya Allah, itu kadang-kadang karpet-karpetnya udah bawa apa? Udah bawa jempol kaki. Tapi karena adanya di mana? Di masjid, dicium orang.
Karpet saja yang tidak bernyawa ada di masjid, dihormati, dimuliakan orang. Quran yang kita punya, Quran kita udah bagus-bagus. Kalau Quran yang dulu, Masya Allah, dari kertas buram. Tapi karena beritanya, isinya itu berita Allah, berita akhirat, berita agama, ada hubungan dengan agama, dengan Allah, itu kita baca. Habis dibaca, ditaruh di atas. Kadang-kadang dicium. Kita ketemuin lembaran di jalanan, dipungut, ditaruh. Kadang-kadang ditaruh diginiin pala dulu. Saking apa? Memuliakan isinya. Kertas saja yang tidak ada harganya menjadi mulia karena ada isi agama. Apalagi yang namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, lebih baik dari semua-muanya. Ketika dia ada agama, Masya Allah, lebih dimuliakan daripada Ka'bah. Ya, kalau Ka'bah mau dihancurkan saja, Allah kirimkan tayran ababil, burung-burung ababil. Maka orang-orang beriman ini lebih berharga daripada Ka'bah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pada kita semuanya. Ya, karena hari ini, pagi ini, saat ini kita lagi dimuliakan Allah. Ada di rumah Allah, dipilih oleh Allah dalam rangka, Masya Allah, tadi sholat subuh, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, dunianya aja udah gede. Isinya lagi gimana? Ya isinya termasuk kita, bangunan yang ada. Maka 2 rakaat. Karena ini masalahnya perkara gaib. Perkara yang enggak nampak. Kita ini lebih kesan kepada yang kelihatan sama mata. Bal tusirunal hayatad dunya. Ya, kita ngelihat ada orang cakep, nggak usah diomongin, hasrat ada. Kita ngelihat ada orang bakar sate, ngebul-ngebul, aromanya masuk hidung, kira-kira gimana? Karena badan sehat, kita seneng, iler, pengen. Ya, kenapa? Kesan. Padahal ini dalam rangka kesana, Pak. Kita pada tadi judulnya mintanya apa? Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah perkara mudah. Mudahnya agama kita ini, subhanallah jamaah sekalian, lebih mudah daripada naik sepeda. Amal agama ini lebih mudah daripada naik sepeda. Orang naik sepeda itu harus punya mata. Gak punya mata bisa nggak? Kalau naik doang bisa, ngendarai enggak maksudnya. Cuma naik doang, duduk gitu. Tapi kalau dijalankan, pasti wajib pakai punya mata. Walaupun cuma 1. Orang naik sepeda harus punya tangan buat menyetir, mengarah. Orang naik sepeda harus punya kaki, mengkayuh. Walaupun sekarang ya udah pakai listrik. Artinya, agama ini orang buta bisa nggak? Banyak yang hafal Quran, justru banyak orang buta. Bahkan orang buta istimewa. Jarang orang buta tabrakan, Pak. Ada nggak orang buta tabrakan? Ada mungkin, tapi kalau rame-rame biasanya naik kendaraan meninggal diantaranya ada orang buta begitu. Tapi kalau sendirian orang buta jalan jarang, belum pernah terdengar. Banyak yang tabrakan itu orang yang matanya melek. Ya, orang buntung tangan bisa amal agama nggak? Bisa. Orang pincang kaki bisa. Tapi kalau orang naik sepeda nggak punya mata bisa nggak? Orang naik sepeda nggak punya tangan bisa nggak? Ya bisa naik doang itu tadi. Karena yang mengatur nanti tangan. Tidak punya kaki bagaimana? Kalau sekarang udah elektrik. Kalau tadinya naik sepeda mengkayunya dengan artinya kita konotasikan bahwasanya amal agama ini amat sangat mudah. Nah ini pertanyaannya kenapa jadi susah gitu? Ini tadi saya awali dari muqaddimah ya. Rumah tangga juga sebenarnya Pak kita susah ya. Dari mulai kita ngurusin walimahannya, undangannya, kemudian nanti udah jadi istri harus makannya, minumnya, sandang pangan, keperluan, begitu hamil, kesehatan, apa-apanya, bikin rumahnya, bikin apanya. Kok kenapa jadi mudah itu rumah tangga, bahkan menjadikan seakan-akan hidup tak sempurna kalau tidak punya rumah tangga. Orang laki dikatakan miskin sama Nabi kalau tidak punya istri.
Mohon maaf, ada yang singgung ya? Ini agama begitu, Pak. Kenapa nih agama menjadi susah? Satu, ada proses. Nah, santri mungkin hafal nih, 4. Ta'aruf, ta'aluf, targhib, tashkil. Ta'aruf harus kenal. Harus kenal, modalnya dengan agama ini harus kenal. Selama ini kita cuma tahu ad-din, agama. Dengan segala ininya, jadi seakan-akan ruwet kalau udah bicara agama. Dosa, pahala, udah. Yang dibayangkan macam-macam. Coba kalau kita bicara sepeda, karena kakak dari kecilnya lahir langsung nggak pernah lihat ada buku tentang cara mengendarai sepeda, jadi memang kelihatan naik sepeda itu sangat mudah. Karena diawali langsung kenal kepada bendanya. Coba kalau kita beli buku dulu baru punya sepeda, kira-kira gimana? Stres dulu, Pak. Kita baca sepeda, ada gambarnya, ini anonya, cara menggunakannya. Baru, kamu udah bab berapa baca ininya? Saya alhamdulillah udah ini lembaran ke-10. Udah bisa naik sepeda belum? Belum, itu baru kenalin pedalnya, baru stangnya, baru apanya. Hah? Ruwet sekali. Ya, belum kasus-kasus dalam sepeda itu sendiri. Kenapa? Karena perkara yang mestinya al-amalu yaj'alus sa'ba sahlah. Praktek amal itu menjadikan perkara yang susah jadi mudah. Makanya Al-Qur'an selalu di akhir ininya Allah katakan ayyukum ahsanu amalan. Amal yang diminta oleh Allah. Namun tidak akan bisa amal kalau nggak punya ilmu, begitu. Tetapi untuk dapat ilmu biasanya lebih cepat praktek. Ya, seperti orang-orang buka bengkel, banyak kan bukan alumni STM. Ya. Sekarang anak STM keluar dari sekolahnya dengan anak yang dari ini cuma buka bengkel, kira-kira pinteran mana itu? Ya, yang dari STM begitu lihat ada motor rusak, buka buku dulu. Apanya ya? Ya. Andai diketemukan penyakit daripada motor ini di bukunya, sudah diperbaiki belum? Belum. Tapi kalau orang-orang yang buka bengkel baru datang aja sih, oh ini rantai ketengnya ini kendor, ya ini anonya, pistonnya ini apanya, oh cepet. Kenapa? Feelingnya langsung jadi, karena praktek. Ya, nah ini jamaah sekalian, jadi prosesnya ta'aruf, kita kenal dulu nih agama kita. Ad-din artinya apa? Selama ini ad-din kita tahu artinya apa? Agama gitu kan. Ya kalau bahasa agama ini Sanskerta, A itu tidak, agama itu goncang. Berarti orang punya agama tidak goncang. Nah selama ini kita orang beragama, goncang nggak hidup kita? Sampai hari-hari sepertinya. Ya, kita dapat masalah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jangan dianggap orang yang, dia mah mobilnya banyak, rumahnya gede, masalahnya lebih banyak. Wah, dia mah enak tuh, rumahnya sederhana kayak gitu. Stres. Ya. Macam-macam. Ada orang, wah enak dia punya anak banyak, apa-apa diurusin sama anaknya. Oh sebelum punya anak dulunya juga susah dulu. Ya, maka pengenal. Ad-din kalau mau diterjemahkan bahasa yang lebih singkat, kehidupan. Ad-din adalah kehidupan. Ad-dinu al-hayat. Udah. Jadi kalau orang punya agama berarti punya kehidupan. Supaya kita ini kenal. Kita merasa agama adalah diri kita. Agama adalah kehidupan saya. Agama adalah bukan hajat, Pak. Bukan keperluan. Tetapi agama ini adalah kehidupan. Orang punya agama, punya kehidupan. Tidak punya agama, nggak ada judul hidup berarti. Dia hidup hanya hidup-hidupan. Karena memang dikasih nyawa, masih ada nyawa, masih bergerak sistem organ tubuhnya, maka ada kehidupan. Tetapi maksud hidupnya sendiri mana? Kenapa kamu hidup? Kenapa kamu sehat? Ya, kenapa kamu punya harta, kamu punya istri, punya anak? Nggak ada judul kalau nggak ada agama. Karena agama ini adalah kehidupan. Jadi kalau kita katakan apa? Agama ini segalanya, universal. Dari melek mata kita sampai tidur kita itu agama.
Ya, selama ini kita agama ini kesannya kita Pak, kayak paham sekuler. Kita pisah-pisah. Kadang-kadang seakan-akan kalau agama itu kalau udah masuk masjid itu agama. Kalau udah kiranya sholat itu agama. Giliran itu buka Al-Quran ngaji itu agama. Padahal agama adalah kehidupan. 24 jam kehidupan Rasulullah SAW. Karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Sekali-kali diawali harfun nafi. Wa ma, enggak pernah. Seakan-akan Allah katakan saya enggak pernah ingin menciptakan jin dan manusia. Enggak ada ciptaan jin dan manusia. Di sana ada kata-kata illa, diawali dengan ma, di belakang illa. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Mau tinggi, mau pendek, mau gimana pun tidak ada Tuhan. Illallah, yang ada cuman Allah. Ini begitu juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Judul manusia hidup ini cuman satu, ibadah. Nah, kalau kita paham begitu, waduh, jadi kapan makannya, kapan minumnya, kapan rumah tangganya, kapan bersenang-senang dengan istrinya. Ya, apalagi santri, kapan main bolanya. Gitu ya. Karena semuanya agama. Kalau kita pahami betul, kita kenal betul ini agama, selain dengan teori-teori yang kita dengar dari pengajian dan sebagainya, kita belajar. Apa yang kita tahu praktek. Apa praktek? Karena ada satu kaidah dari hadis Rasulullah mengatakan gini, man amila bima alima warasahul ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, Allah wariskan ilmu yang dia belum tahu. Itu rumus, Pak. Kalau kita punya ilmu cuma dimemorikan. Ini kayak santri sekarang ngapal Quran. 2 kali 30 juz. Melotok. Tapi perilakunya berubah nggak? Nggak ada perubahan. Ya cuma lebih baik daripada yang nggak ngapal aja gitu. Kenapa? Kalau diceritakan, dikisahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mereka nggak berani tambah ayat yang dihafalnya sebelum diamal. Selain diamal, disampaikan lagi. Ya, dimuzakarahkan, didakwahkan, diajarkan. Sehingga apa? Yang ada pada dirinya semakin mantap dan menjadikan kebaikan lagi. MLM, multi level, keberkahan ilmu. Karena ilmu ini beda dengan harta. Harta dinafkahkan habis, kalau untuk umum, tapi untuk agama nggak habis. Itu rumus juga dari Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang pada sisi kamu akan habis. Tapi kalau yang sudah ditransfer ke sisi Allah, tidak akan bakin, akan kekal abadi. Ya, kita duduk di sini, waktu kita berlalu. Kalau kita anggap waktu kita nih hilang, tapi ini enggak. Nanti ketika yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, kita nyesel. Ya Allah, kenapa enggak seharian suntuk saya ngaji? Kalau tahu pahalanya kayak gini, dosa diampunin, keburukan saya diganti kebaikan. Masya Allah, enak ngaji terus. Enak duduk dalam majlis begini doang. Apalagi cuma ngapain? Nggak megang pulpen, nggak nulis huruf, nguping doang, masuk kuping kanan, keluar kiri, itu juga matanya merem. Dapat pahala luar biasa. Ini artinya kenal dulu. Jadi kalau kita kenal ini amalan agama, ya, nanti timbul apa nih? Ya, bapak-bapak lebih paham, kalau anak-anak kadang-kadang susah ngerti karena belum pernah praktek. Ya, Ustadz udah praktek belum? Kalau bapak ini udah kenal seorang wanita, dipacarin, lama-lama dilamar, akhirnya jadi istri. Namun ketika udah jadi istri, kira-kira gimana, Pak? Orang Betawi bilang sungsang sumbel, Pak, dibelain, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Demi siapa? Demi yang ada di rumah. Si istri dan anak. Masya Allah, hujan-hujan, panas-panas dibelain. Kenapa sampai begitu giginya? Tanpa suplemen. Kena tahu, kenal. Yang mau dibelain siapa? Orang tercinta. Istri sudah ada di hati. Seorang wanita sudah di hati. Istilahnya apa? Gunung yang tinggi akan kudaki, laut luas akan ku seberangi. Agama juga begitu. Kalau kita kenal betul terhadap agama kita ini, duduk di sini saja kita malah betah. Kenapa? Al-Masjidu Baitut Taqi. Semua orang tahu. Masjid itu tempatnya orang yang bertakwa. Malah yang kadang-kadang yang nggak betah itu yang justru orang-orang Islam yang nggak betah di masjid.
Masuk pengen cepat keluar. Ada khutbah panjangan dikit aja batuk, Pak. Ya kan? Nah, kalau tadi kan enak. Ustadz masih muda, suaranya enak. Kedua, Allahu Akbar. Ya. Apa itu? Dibacakan surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim. Ya. Masya Allah, aukallazi marra ala qaratin wa hiya khawitun ala urusya wala anna yuhyadillahu, itu kisah. Berapa lama kamu tinggal di muka bumi ini? Sehari atau 2 hari? Wah, ternyata mi'ata'am, 100 tahun. Itu kalau kita tahu, nggak ngantuk, Pak. Ya, saya pernah hafal, kemudian saya tahu bahasa itu, jadi saya dengerin. Selain dengar tajwidnya, makhrajnya, apanya, subhanallah, makin indah. Hari ini kenapa kita dengan agama ini agak asing? Karena belum kenal. Jadi kesannya kalau udah nyebut Allah, coba kalau hari Jumat, ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Di pojokan sana, sakinah langsung, Pak. Satu tarikan. Sampai nanya teman, khutbah cepet amat, baru dengar salam kok udah langsung komat. Ya orang langsung setar, dapat sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Dilepaskan ke duniaannya semua. Cuman akhirat belum nyampe. Adanya di mana itu? Hah? Di awang-awang. Udah kemana-mana, tahu-taunya komat. Allah, siapa tuh? Saya itu gitu ya. Ini Bapak sekalian. Tapi kalau kita kenal, kita tahu keutamaannya mendengarkan khutbah, keutamaannya duduk dalam majlis, ya, sehingga nanti ada cinta, mahabbah, ya. Kita ada ta'alluf. Ta'alluf itu apa? Penyatuan hati, ya. Maka kayak model saya duduk sini tadi disebutin nama, disebutin apa, terus, nggak ujuk-ujuk langsung ngomong di sini. Misalnya tadi bapak-bapak belum saya kenal, taruh sini saya ngomong gini, ada yang mau dengerin nggak? Ya, nggak nyambung. Kenapa? Satu, ta'aruf, dikenalkan. Kedua, ta'alluf, penyatuan hati. Targhib itu apa? Motivasi. Diberikan semangat. Kenapa orang kerja sampai jauh-jauh itu semangat? Ada yang kerjanya sampai Saudi, sampai Amerika. Kenapa? Dia tahu fadilahnya, keutamaannya. Ada orang seharusnya libur, dia kagak libur, malah lembur. Kenapa? Dia tahu gaji lembur lebih besar dari gaji biasa. Orang-orang pada tidur dia melek. Karena tahu fadilahnya. Agama juga gitu. Sholat sendirian 1 derajat. Kalau berjamaah 27. Karena cuma dihafal, dimemorikan doang, gak ada kesan jadinya. Padahal Masya Allah, kalau kita pahami betul. Pak, ini Al-Quran kita baca. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maknanya. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Arti pasti. Pastinya Al-Quran itu lebih pasti daripada terbitnya matahari daripada timur. Hudal lil muttaqin. Dia akan menjadi hidayah, petunjuk, arahan bagi orang yang sifat muttaqin. Ini kita proses bagaimana amalan kita ini menuju takwa. Karena puncaknya segala amalan kita ini adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat tertinggi di sisi Allah adalah takwa. Dan orang takwa ini hidupnya juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah jadikan ke hidupnya ada makhraj, solusi. Sesulit apapun, sesuapun urusan dunia ini mudah. Karena dunia ini sebentar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusahan. Apapun profesi kita. Kalau kita orang Islam, tidak ada masalah. Kalau kita baca Hayatus Sahabah, Pak, Masya Allah. Rum, kalau dulu dikatakan ini adik kuasanya. Ya, adik kuasanya pada zaman itu. Ya, Konstantinopel. Bagaimana dikuasai oleh orang-orang Arab yang baru saja masuk Islam. Gulibatir Rum, bisa menang, bagaimana? Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, enggak bisa akal. Menangnya kenapa? Keyakinan. Ayat Quran ini diawali dari sifat muttaqin adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi sifat muttaqin percaya yakin kepada yang gaib.
Kalau ulama terjemahkan begini Pak, allazina yu'minuna bil ghaib maknaha allazina yunkirunal musyahadah. Orang yang percaya yang gaib adalah orang yang mampu mengingkari yang nampak. Karena ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Sekali-kali Allah nggak pernah jadikan dalam rongga dada manusia ini dua hati. Hati kita cuma satu. Ada Allah, nggak boleh ada yang lain. Makanya disebut la. La ilahun, keyakinan apapun di sini illallah, hanya aja ada Allah, nggak boleh ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, ibarat ban mobil, mobilnya udah sempurna, mesinnya bagus, apanya bagus, tapi bannya bocor walaupun segede rambut. Ban bocor segede rambut lama-lama kempes, nggak bisa jalan. Agama juga begitu. Kita aja Pak sebagai suami, kita tanya istri kita, "Mah, gimana cintamu terhadap saya?" Alhamdulillah, cinta saya kepada kamu 99,9%. Loh, kok ada komanya, gimana ceritanya? Yang 0,01% itu buat siapa? Buat tetangga. Kira-kira gimana Pak? Cemburu, marah kita. Allah bilang, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak terima kalau ada kesyirikan di dalam diri kita. Nggak boleh, ini harus hanif, harus bersih sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika kita udah hanif, allazina yu'minuna bil ghaib, maksudnya ke situ. Al-Qur'an senantiasa menjadi pedoman menu kita, hidayah kita, arahan kita. Kalau dalam diri kita ini keyakinan kepada yang gaib udah bulat. Sekarang masih berantakan Pak kita ini. Ya, ada orang ngojek, diajak sholat aja bilang gini, waduh, gua nggak sholat aja, tarikan aja susah. Gimana sholat dulu katanya gitu. Tanggung nih, ntar aja. Antara duit 100.000 dengan sholat itu masih gedean duit 100.000 Pak. Apalagi kalau ada proyek lain lagi. Ya, kenapa? Karena yakin kita kepada yang nampak ini lebih besar. Padahal diri kita ini yakin dua hal, jasmani sama rohani. Berapa harga jasmani kalau udah nggak ada rohani? Seganteng, secakep, sekaya apapun pangkatnya, kalau udah mati kira-kira gimana? Cepet-cepet, makin cepet makin. Bahkan dicariin tempat yang paling jauh dari orang ramai. Nggak ada yang di tengah rumahnya. Alhamdulillah nih gedung ini atas bangunan almarhum semua. Ini kerja dia sendiri, usahanya dia sendiri. Maka demi mengenang jasa dan sebagainya, kita makamkan di tengah-tengah bangsal rumah kita ini. Ya, dibuatin tengah-tengahnya makam almarhum. Kira-kira gimana Pak? Orang semua bilang gendeng itu, Masya Allah. Presiden aja nggak ditanam di istana Pak. Artinya apa? Jasad kita ini kata Allah dari tanah, oleh tanah kembali ke tanah. Maka semua keperluannya nggak lepas dari tanah. Makan, minum, ya, sandang, pangan, papan kita itu, baju yang kita pakai, mau dari bludru, mau dari sutra, mau dari apapun, bahan dasarnya tanah, kita pakai, usang, terbuang, jadi tanah. Bangunan gedung yang kita buat, mau dari batu, dari besi, dari baja, dari plastik, dari apapun, ketika tsunami, 10 menit, jadi apaan? Tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, oleh tanah, kembali kepada tanah. Jadi hari-hari sebetulnya kalau kita pikirnya hanya keperluan jasmani, seakan-akan otak kita cuma pikirannya tanah doang, nggak ada yang lain. Sikat-sikut, zolimin, perang-perang sono kemari demi memperjuangkan tanah. Karena bakal balik lagi ke tanah. Berapa harga tanah? Kullu ma'alat turab-turab kata ulama. Semua yang di atas tanah itu tanah Pak. Kapan dia berharga itu tanah? Tadi. Kalau karpet aja dengan hubungan Allah, mulia. Kertas CD walaupun murah, tapi ada hubungan dengan ayat Allah, firman Allah, mulia. Jadi Al-Quran dibaca. Apalagi manusia diciptakan dari fi ahsani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, kita dibilang monyet aja marah. Monyet lu gitu kan. Marah gak? Iya, segantengnya monyet. Nggak mungkin kita mau dibilang monyet. Kenapa? Kita fi ahsani takwim. Apalagi ada hubungannya dengan Allah. Nah ini perlu kita pahami betul.
Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Innal arda yurisu ibadiyas salihun. Bumi langit ini diwariskan buat orang-orang saleh, orang beriman. Kalau udah tidak ada lagi yang mengucap la ilaha illallah, tidak ada lagi mengucap Allah, Allah di muka bumi ini, kiamat selesai. Dunia ini nggak dipandang oleh Allah sama sekali. Nggak ada harganya kalau nggak ada hubungan dengan Allah. Maka hari ini kita harus bangga, Pak. Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina. Jangan pernah berduka cita. Antumul a'laun. Ini yang muji Allah. Kalian adalah umat yang paling tinggi. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang beriman. Nah, kita ini beruntung sudah dijadikan manusia terbaik. Dijadikan lagi sebagai orang pilihan dari miliaran manusia. Berapa penduduk dunia sekarang? Ya, ada yang berkata 7 sampai 8 miliar gitu kan. Umat Islamnya kira-kira ada nggak seperempatnya? Ada yang mengatakan nggak nyampe. Nah kalau seperempatnya, ya 2 miliar kurang. Nah dari 2 miliar yang masuk masjid berapa persennya, Pak? Nggak usah ngitung semua. Kira-kira ada nggak separuh penduduk yang ada di perumahan kita ini? Ada nggak? Seperempatnya ada nggak? Nah artinya sedikit sekali. Apalagi dibanding dunia. Untuk jadi ahli surganya Allah sangat sedikit. Maka ini keyakinan ini. Hari ini kita dikatakan oleh Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Kita manusia ini zolum. Sangat aniaya. Bukannya zolim, zolum. Yang dizolimi siapa? Diri sendiri. Jahul, bukannya jahil. Santri kalau belajar sorobnya udah nyampe belum? Ada pelajaran sorob? Enggak? Belum, enggak ada ya? Belum. Nahunya enggak? Belum. Hah? Oh. Iya, artinya apa? Zalim, zulum. Ini beda. Mubalaghah artinya amat sangat aniaya. Jahul sangat bodoh. Artinya apa? Ada jasmani yang umurnya 60-70 tahun. Sedangkan rohani umurnya berapa? Ada awal, tidak ada akhir. Membelain jasmani mati-matian sampai mati beneran. Giliran rohani dibelain setengah-setengah. Katanya wala tansa, jangan lupa. Kita masih orang dunia, masih makan, masih minum, kita perlu rumah, perlu apa. Terus, ya kalau agama itu kan jangan lupa aja. Innalillah. Nggak bisa. Justru Pak, akhirat ini suka nggak suka, siap kagak siap, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan mati ini nggak usah tua dulu. Mati ini nggak usah sakit dulu. Ya, tahun 2018 kita diajarin tuh pesawat LKV, Lion Air, terbang hari Senin, berangkat pagi-pagi, 13 menit keluar dari monitor, cari-cari nggak ada, sampai seharian, adanya berangkatnya ke barat, ngulon, ketemunya malah Etan, di perairan mana? Kerawang, 183 orang meninggal dunia, itu orang sakit tuh orang sehat? Sehat semua, padahal orang yakin masih panjang umur itu. Mungkin malam dibacain Fatihah supaya panjang umur. Dan nggak ada orang, nggak mesti tua semua. Ada anak kecil, ada dokter, ada polisi, ada pejabat, ada orang biasa. Artinya apa? Hari ini kita zolim, kenapa mikirin jasmani, lupa kepada rohani. Ini supaya kita kenal betul nanti, kalau kita paham agama ini adalah kehidupan, sehingga hajat kita pada agama ini semakin hari semakin kuat. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib ini rumus. Beriman kepada yang gaib supaya Al-Quran ini, karena nggak semua kita ini ustadz. Kalau alasannya enak ya orang yang udah pandai bahasa Arab, gampang memahami agama. Oh enggak Pak. Untuk paham Islam ini bukan harus pintar bahasa Arab. Siapa yang pernah dengar namanya Abu Jahal? Abu Jahal orang mana? Paman Nabi. Paman Nabi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'u. Kenal banget sama Nabi seperti kenal anaknya sendiri karena memang ponakannya. Bahkan dia namanya Abul Hakam bukan Abu Jahal. Cendekiawan, orang cerdas, ahli sastra. Jadi kalau tentang seluk-beluk bahasa Arab, the best-nya. Tapi masuk Islam enggak? Paham agama enggak? Enggak. Karena untuk paham agama ini bukan maunya kita. Ini kita beruntung. Bapak-bapak bukannya dari pesantren, bukan ustadz, bukan siapa. Kenapa? Man yuridillahu khairan yufaqihu
fiddin. Allah pahamkan agama. Walaupun tadi kayak sepeda, walaupun nggak bisa baca tulis, kasih sepeda diajarin naik, bisa jalan. Kenapa? Dipraktekin langsung. Apalagi agama yang nggak perlu mata, nggak perlu tangan, nggak perlu kaki. Yang penting ada akalnya, ada kecerdasannya. Maka insya Allah sempurna agama. Karena agama ini saat penyempurnaannya bukan dikubur nanti. Sekarang. Bahkan luar biasa. Ada sahabat Nabi SAW, ya, waktu perang Badar, dia sebagai kafir Quraisy membunuh umat Islam. Bahkan berusaha membunuh Nabi. Tapi melihat kegigihan Nabi dan para sahabat yang jumlahnya sedikit. 313 orang lawan 1000. Nggak banding. Bulan Ramadan pada puasa. Sahabat yang punya sendal aja cuma berapa yang sahabat keutamaan. Yang lain dalam keadaan lapar, nggak punya sendal. Musim panas. Ontak sedikit. Bahkan ontaknya disembelihin buat makan. Kuda pun sedikit. Ada yang mengatakan cuma 13 ekor kuda buat kendaraan. Buat Rasulullah dan berapa sahabat utama. 313 lawan 1000 yang senjatanya lengkap, kendaraannya lengkap, makanannya banyak, bahkan bawa penari-penari. Tapi ternyata apa? Allah menangkan yang sedikit. Nusrah ghaibiyah namanya. Pertolongan Allah secara gaib. Allazina yu'minuna bil gaib. Iman sahabat sempurna. Hari ini kita jumlahnya banyak. Tapi gimana? Kalgusa, kita beragama ini seperti buih. Masih terombang-ambing. Ya, ada paham ke sono, ikut. Ada orang ngaku nabi, ada pengikutnya. Ada orang stres, ada pengikutnya juga. Kenapa? Karena kita beragama ini nggak ada pegangan. Coba kita belajar yakin. Nih sekarang di perumahan kita ini alhamdulillah ada kajian. Ya, istiqomah, praktekin. Saya pernah lihat ada orang hurud. Awal-awal saya bilang orang hurud ini gurunya setan. Saya bilang gitu. Man ta'allama min ghairi ustazin fa ustazu syaitan. Orang yang belajar tanpa guru, gurunya setan. Ada kaidahnya begitu. Ternyata enggak, Pak. Di sana ada ayat Quran, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah. Nanti yang jadi guru kamu itu Allah langsung. Orang yang lagi furud itu ingin menghidupkan amalan sunnah, berada di masjid 24 jam dalam keadaan taharah, suci hadas besar dan kecil. Bahkan kecintaannya kepada 8 perkara, bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, saudara kerabatmu, hartamu, perniagaanmu, tempat tinggalmu, 8. Sementara dicintai digeser dulu supaya jadi Allah, Rasul dan agama ini perjuangan diutamakan. 3 hari di masjid. Dihidupkan amalan. Dalam rangka apa? Membentuk karakter muttaqin. Supaya ada sifat sami'na wa ta'na. Kalau udah sifat sami'na wa ta'na allazina yu'minuna bil ghaib, maka Al-Qur'an menjadi hudan lil muttaqin, hidayah. Maka banyak orang-orang yang ikut keluar urut itu walaupun dia ada orang awam, mantan-mantan preman. Yang kemarin Masya Allah boro-boro ke masjid, Pak. Apalagi diceramahin begini nih. Mantan-mantan preman kira-kira masuk masjidnya aja kagak, apalagi dengerin ceramah. Disebarin buku, suruh baca. Masya Allah gratis aja ogah, apalagi suruh beli. Ya kan? Sedangkan mereka ini juga orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dan mereka hamba Allah, umat Rasulullah. Punya hak untuk mulia di hadapan Allah. Dan Allah tidak membedakan. La farqa baina ajamin wa arabin illa bittaqwa. Tidak beda antara orang Arab dengan ajam. Kecuali ketakwaan. Derajat kita di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana caranya? Nah tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Keimanan kepada yang gaib. Kalau udah keimanan yang gaib ini naik, Pak. Ini kayak di masjid kita ini. Ada kabel-kabel. Penyalur setrum iman. Yang namanya setrum warnanya apa, Pak? Bentuknya? Kabel yang ada setrumnya sama yang enggak, bedanya apaan? Merah sama hitam. Enggak, itu anonya, simbol dari kita. Enggak, kalau kita lihat ada kabel telanjang begitu. Bedanya pegang gitu ya.
Sama, orang beriman dengan orang nggak beriman sama nggak? Sama. Bedanya dengar azan, setrum. Ketemu sama muslim, assalamualaikum, nyambung. Iman itu bentuknya bagaimana? Kayak setrum ini, listrik. Ya. Jadi walaupun di sini AC ada, dispenser ada, kipas angin ada, lampu ada, tapi di sini listriknya 450. Bukan nggak ada setrum tapi 450. Ketika dinyalakan satu aja udah mati. Hari ini orang belajar agama, Pak. Ilmu faraid, hukum hakam agama dikuasai. Bahkan dia jadi pakar agama. Debatan, diskusi luar biasa. Dengar azan cuek. Ada nggak? Dengar azan kagak datang. Rumah samping masjid tapi sholat di rumah. Kenapa begitu dia sholat? Siapa yang imam? Si Ano. Saya nggak bisa. Gengsi. Nggak mau berimam, bermakmum kepada orang yang kenapa? Ilmu saya lebih tinggi. Sifat syaitoniyah muncul. Ana khairun minhu. Kenapa hari ini kita pengen aksesoris rumah penuh, ibaratnya aksesoris agama, Masya Allah dari sholat, zakat, puasa, haji, munakahat, jinayat, tentang buyut, tentang apa saja, dia tahu semua. Bahkan ayat-ayatnya dihafal, hadis-hadisnya dihafal. Amalnya yang diminta oleh Allah, ayyukum ahsanu amal. Perbuatan. Nah, salah satu program yang dibuat oleh teman-teman yang itikaf itu dalam rangka praktek. Memudahkan bagaimana. Jadi ta'aruf mengenal, ta'aluf menyatukan hati, targhib memberikan motivasi dengan cara tahu nilai amal al-ghaibiyah. Ya, seperti gini Pak. Sholat berjamaah itu 27 derajat. Hari ini karena kita nggak ada kesan. Coba kalau kita, karena dunia ini kecil, memang Allah rahasiain. Gaib hanya ada di hati. Kalau sholat berjamaah itu dihargain, itu harganya 1 derajat itu 1 ekor ayam. Sekarang kalau 27 derajat 27 ekor ayam. Kita keluar dari sini ada yang bagiin di sana Pak. Berjamaah 27. Alhamdulillah subuh dapat 27, zuhur 27, asar 5 waktu sudah 100 berapa? 135 ekor. Kira-kira repot apa enggak? Enggak nih, ayamnya ayam mati dah kita taruh di peti di rumah. 1 hari 135, sebulan berapa? Rumah kita udah enggak muat. Itu kalau dihargain 1 derajat 1 ekor. Nah kalau sampai dikatakan mengurus jenazah dari memandikan 1 kirot. 1 kirot itu adalah sebuah pahala seperti gunung Uhud berbentuk emas, gunung emas segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung terbesar di Madinah. Gedenya lebih gede dari Jakarta. Nah sekarang kalau 1 orang dikasih pahala segitu, naruhnya di mana? Enggak muat. Ya, maka dikatakan dunia ini fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia ini, permutiaraan dunia ini dibanding akhirat kecuali dikit. Dia menjadi besar nanti di akhirat. 1 ucapan subhanallah kita ucapkan di dunia. Ya. Suatu saat di zaman Nabi Sulaiman ada seorang petani melihat ada rombongan Nabi Sulaiman naik sejadah terdiri dari manusia dan tentaranya, binatang yang menjadi kendaraannya dan pasukan jin besar, gelap. Saking kagumnya ini petani bilang apa? Subhanallah. Kata-kata subhanallahnya petani ini disampaikan oleh malaikat. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Sulaiman, disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, aku diperintahkan kepadamu untuk menyampaikan ucapan seorang hamba Allah di muka bumi melihat kendaraan kamu, dia ucapkan subhanallah. Maksudnya apa? Sesungguhnya ucapan subhanallah itu lebih besar, lebih agung daripada kamu dan seluruh kerajaan kamu dengan pasukan ini semua. Jadi ucapan subhanallah lebih mulia, lebih luas daripada Sulaiman dan kerajaannya. Ini kan bukannya maksudnya dongeng, bukannya sekedar ungkapan-ungkapan mitos gitu, bukan. Ini Al-Qur'an, ini hadis yang pasti benar. Supaya ada wujud di sini keyakinan. Kalaulah kita bisa kerja capek-capek kok kita mau, karena kita tahu harganya. Nah, amal agama juga begitu.
Nanti akhirnya apa? Selain kita memang, ini kan level orang ini macam-macam Pak dalam beribadah. Ada yang kayak hamba sahaya, takut diazab. Jadi kalau saya nggak sholat dosa itu kan. Karena takut dosanya, dia sholat. Itu boleh nggak? Boleh, emang levelnya begitu. Karena rasa ketakutan. Ada juga yang seperti pedagang, nyari untung. Dihitung untungnya terus. Ngaji, cari untungnya apa? Boleh nggak? Boleh. Memang agama ini tijarah. Hal adudukum ala tijarah. Maukah kalian aku beritahukan tijarah, perniagaan bisnis. Berbisnis dengan Allah, tijaratan lan tabur. Perdagangan yang nggak pernah rugi. Nah sekarang ada lagi yang mengamalkan agama ini seperti seorang pacar dengan pacarnya. Seorang kekasih. Berapa harganya Pak? Berapa harga cinta? Nah harga cinta itu seluas hati. Sepenuh hati. Ukurannya bukan lagi benda, bukan lagi dunia lagi. Tapi sepenuh perasaan. Orang kalau mengamalkan agama dasarnya cinta karena kenal, motivasinya lebih dahsyat Pak. Seperti orang di Palestina, lagi mau berangkat ke masjid, bukannya hujan air. Hujan apa? Hujan peluru. Tapi mereka masih tetap berani. Kematian itu seakan-akan mereka udah nanti, kapan mati. Aku mencium bau surga di balik Uhud, kata sahabat kayak gitu. Kenapa? Karena cintanya akhirat, cinta agamanya itu cinta. Kalau cinta bagaimana? Orang rela mati, rela apa demi cinta. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Nah coba sekarang kita rubah. Kita kan udah sumpah nih tiap hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kan ikrar tiap hari itu. Kalau kita nggak pahami betul kita bohong itu Pak. Sumpah bohong. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya buat Allah. Masya Allah. Tapi giliran ada urusan apa-apa gak sholat. Ada apa-apa cari alternatif. Cari orang pinter. Kalau ada orang pinter berarti kita orang bodoh. Dibodohin. Ya, kalau kita masih ada selain Allah dalam diri kita ini, Allah cemburu. Dalam satu peristiwa Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu pulang berdakwah, kamu pulang dalam perjuangan, sekian bulan lamanya. Kamu rindu kepada istri kamu. Terus ketika kamu sampai di rumah, kamu cepet-cepet pengen masuk kamar. Begitu buka kamar ternyata istri kamu lagi bersama orang lain di tempat tidur. Kira-kira apa yang kamu lakukan ya Umar? Maka Sayyidina Umar cabut pedang. La af'alanna ya Rasulullah. Aku tenggal dua-duanya. Kenapa ya Umar? Sungguhnya aku cemburu, aku marah. Karena aku rindu kepada dia, ternyata dia lagi bersama orang lain. Kata Rasulullah apa? Ya Umar, pahami betul. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih cemburu daripada kamu ketika melihat istri kamu bersama orang lain. Ketika Allah ingin hadir di hati kita ini, kita mengatakan Allah adalah Tuhan kita, tapi kita masih percaya kepada kebendaan, kepada keduniaan kita. Nah inilah jamaah sekalian. Jadi kita belajar satu, ta'aruf, ta'aluf, targhib, tashkil. Ta'aruf itu pengenal, ta'aluf menyatukan. Jadi kita pahami betul dan akhirnya kita nanti menyatu dengan amalan. Kayak sholat subuh ini Pak, nanti ada alarm, kagak ada alarm, kita bangun. Kenapa? Merasa panggilan. Terasa ya Pak ya? Merasa rugi, mau hujan, mau panas. Saya dikasih tahu mau Ustaz Jelani. Ya, Ustaz saya, Ustaz Aceng. Ya, udah 1 bulan yang lalu. Saya bilang insya Allah bisa, saya gituin aja. Ya, walaupun saya sibuk kemarinnya, capek dan sebagainya, malamnya dan sebagainya. Tapi untuk berangkat sini kemarin di Parung tuh hujan gede Pak. Gede sekali, sampai saya bilang banjir nih Jakarta nih. Tetap aja jam 2 saya udah bangun, 2:30 saya mandi. Saya sholat sebagainya, terus liatin 3:30 baru saya jalan. Saya tanya anak saya yang memang ngajar di sini kemarin, Khotibul Umam, ya satu angkatan dengan dia. Bi, kalau saya biasanya 45 menit, Bi. Wih, cepet amat. Apalagi Abi berangkatnya pagi. Ya udah bismillah. Tadi saya hitung-hitung betul 46 menit, beda 1. Karena Abinya kan tuaan. Apa nih? Karena ada rasa cinta tadi. Targhib. Ada targhib itu apa namanya? Motivasi. Ada semangat, dorongan, suplemen dalam diri kita. Jadi amal agama ini menjadi mudah kalau sudah ada
suplemen, timbulnya suplemen, tak kenal maka tak sayang maka tidak ada pengorbanan. Ya bagaimana orang mau berkorban kepada seorang, dia belum sayang, bagaimana dia mau sayang, kenal juga kagak. Masa tahu-tahu ada orang di jalanan dibagi duit nih buat belanja kamu, ada nggak itu? Nah kalau orang di rumah nggak diminta aja kita bagi, kenapa? Kita udah kenal dia, kita sayang dia. Begitu agama, begitu juga Pak. Kita bagi waktu kita bagi pikir kita. Bahkan tadi dikatakan agama adalah kehidupan. Coba nanti boleh buat kajian di Bapak-Bapak sekalian sendiri, ada di surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkan pikiranmu, potensimu untuk agama. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Karena itu merupakan fitrah dari Allah buat manusia. Jadi manusia bisa hidup hanya dengan agama. Luar dari agama ibarat ikan keluar dari air. La tabdila li khalqillah, enggak ada pengganti lagi kata Allah. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus, Islam. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya mungkin sementara itu, insyaallah. Waktunya jam berapa? Ya, monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Dan kepada para Waalaikumsalam warahmatullahi saya berpikir itu tidak mudah karena dikatakan mengenai tapi kenapa iman yang benar kemudian pemahaman yang benar dan nada yang tidak harus poin ini kan karena apa? Karena apa yang dilakukan ini orang iman tidak perlukan pasangan dan tidak mudah dan Allah hendaki karena ayat selanjutnya dalam ada manusia berjanji sama ya Allah berada yang hidupnya kami berbuat amal baik yang beda dari aku mereka dan banyak dan boleh andaikan kita andaikan itu Allah dimaukan apakah dosa-dosa kita itu hilang kemudian tidak menjadi timbangan lagi atau bagaimana karena saya melihat ini jangan-jangan dosa kita ini yang dari tobat ini masih ada jadi timbangan juga antara para dosa hanya yang kedua yang melihat ini tak dipahami banyak kemudian kita melakukan satu kesedihan hapus banget dia lupa dan kita juga dosa-dosa ini juga mungkin kita saya katakan misalnya tidak mudah ada di surat semua yang menerima maka hapus sama itu mereka jadi bahaya yang itu sungguh kita ada tanggung kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya bapaknya intens sekali nih, Masya Allah. Jadi kalau kesannya ini kontrari. Ini saya bilang
betapa mudahnya mengamalkan agama dalam kehidupan. Kalau beliau betapa sulitnya. Nah ini Pak, memang kita lihat ada berapa konteks dalam Al-Quran ataupun hadis. Kadang-kadang Rasulullah menyampaikan amal yang paling utama, gitu kan. Kadang sholat pada waktunya, kadang bulan yang paling utama Ramadan. Tapi dalam konteks lain kadang-kadang yang paling utama apa? Jihad fisabilillah. Nah seperti itu. Jadi memang kalau untuk kita sampaikan dalam forum umum, kita sampaikan yassiru wala tu'assiru. Itu Rasulullah menyampaikan. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Jadi kalau untuk level ini, kalau kita ngaji udah yang babnya sekian, baru kita sikat gitu. Kenapa? Udah tanggung jawab kayak gini Pak. Ada penerimaan siswa baru gitu kan. Dengan janji-janji di bawah kadang-kadang. Sekolah yang berapa di bawahnya gitu kan. Dengan biaya murah, keringanan anu. Nggak ada konsekuensi apa-apa. Jadi menarik. Akhirnya orang daftar. Padahal nggak ada paksaan masuk dalam sekolah itu kan. Seperti dalam agama kita nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Tapi ketika masuk sekolah, apa konsekuensinya Pak? Dia harus masuk kelasnya, harus bayar bulanannya, harus pakai seragamnya. Apalagi udah masuk kelas, harus ngerjakan PR-nya, nggak kerja dihukum. Mulain, ternyata gurunya streng. Nah itu baru detail-detailnya. Jadi jangan ceritain itu dulu. Ceritain apa? Nggak jadi sekolah akhirnya. Jadi kalau kita bayangkan agama ini mudah, ternyata apa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak. Budak itu siapa? Dia nggak punya apa-apa Pak, harta benda semuanya nggak. Dia sendiri punya orang, sahaya. Tapi ketika imannya masuk, diterima oleh Allah, proses terjadi. Tadi ta'aruf, ta'alluq, targhib, tashkil. Tashkil ini artinya apa? Ketika ditawarkan agama, seberat apapun agama, siap. Ada tahapannya. Ya, kalau ta'arufnya kasih yang gampang. Ya kalau orang kan kita lihat, masya Allah cantiknya luar biasa. Padahal nggak tahu tadi bedak emaknya dipakai atau apa, baju siapa, ya karena penampilan awal. Islam juga begitu, dikenalkan yang mudah. Sayyidina Bilal yang nggak pernah sekolah SPDN Pak, tapi sempat jadi gubernur di Syam, Damsyik, Syria, nggak pernah sekolah, tapi apa? Orang Sayyidina Bilal ini dalam riwayat orang Ethiopia, Afrika, yang putih cuman giginya, hitam. Ya bukan kita sebut keburukannya. Artinya begitu, ketika Allah muliakan dia menjadi orang yang takwa, Allah angkat derajatnya. Kepahaman agamanya luar biasa. Sampai dalam riwayat ada yang mengatakan Israiliyat atau bagaimana, beliau masih hidup, sudah kedengaran suara trompanya di surga. Kalau kita nggak gitulah, ya. Mungkin nama kita dalam cerita nggak ditulis lagi, tapi minimal nama kita ditulis dalam surganya Allah SWT. Ya, kenapa? Ana inda zonni abdi. Allah mengatakan, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Jadi tetap proses itu ya, nanti menjadi susah itu karena mengawali kayak orang belajar bahasa Arab. Kalau dipelajari pertama kali, nahu sorofnya, alfiahnya, apanya, wah nggak jadi ngomong. Padahal jadi orang Arab aja begitu lahir kecil-kecil bisa bahasa Arab Pak. Saya waktu pergi haji anak kecil saya lihat pinter banget itu, minta itu lancar banget itu, nangisnya aja pakai bahasa Arab. Ya gitu Pak ya. Ya, jadi mari kita bersemangat karena Allah tidak membedakan kita semua. Ketika Allah kasih paham agama, bapak-bapak pun derajatnya bisa lebih tinggi daripada ulama. Kenapa? Man amila bima alima, mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Niatkan Pak ya, insya Allah. Jadi nggak ada kesulitan nanti. Malah justru al-amalu yaj'alus so'ba salah. Amal ini menjadikan yang sulit jadi mudah. Naik sepeda kalau kita teorikan susah, tapi kalau dipraktekin jadi mudah. Terus yang berikutnya tobat. Ya, ini orang dosanya udah, ini kisah yang orang ya membunuh sampai 99 itu. Bahkan begitu bertanya kepada seorang pendeta, adakah tobat buat saya? Saya udah pernah bunuh orang 99. Satu orang aja dosa besar. Kamu berani-beraninya 99 orang. Kelihatan nggak mungkin dimaafkan lagi kesalahan kamu.
Karena merasa putus asa, ini si pendosa, udah sekalian yang ini yang 100. Ya, dibunuh lagi. Nah, setelah membunuhnya 100, cari lagi. Ketemulah seorang ulama. Wahai ahli agama, saya ini pendosa, saya udah membunuh 99, saya nanya orang katanya nggak ada pengampunan. Saya genepin 100. Ada nggak? Dibacain Al-Quran. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah fa innahu yaghfiruz dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang sudah melampaui batas. Ini ceritanya Wahsy kepada Rasulullah. Wahsy itu adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Hindun, digunakan untuk membunuh paman Nabi Hamzah. Ya kan? Nah, akhirnya ketika dia nampil ke depan tuh Nabi sering begini. Wahsy jangan di depan. Karena kehadiranmu di sini menjadikan aku sedih terus. Kamu di belakang. Dalam riwayat semua sahabat radhiyallahu an kecuali ini radhiyallahu an juga, cuman tempatnya belakangan. Karena menjadikan Nabi sedih. Ya. Ketika dia masuk Islam itu dia nanya, "Ya Muhammad, apakah masih mungkin orang kayak saya bisa diterima taubatnya?" Menyembah berhala iya. Berzina iya. Membunuh iya. Semua dosa besar. Minum khamr ya memang masalah jahiliyah dulu. Gimana? Ya, la tai'asu mir rauhillah fa innahu la ya'usu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah ya tidak akan wala tai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Nah, di sini juga terjadi, Pak. Orang bunuh diri ini hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan jangan dimandiin, jangan disolatin. Karena dia mati dalam kafir. Tidak percaya pada rahmat Allah. Tapi ada ulama yang satu mengatakan tidak. Hukum dia kafir dan tidak, hukumnya dia, bukan kita. Kita yang hidup orang Islam. Kewajiban kita, yang kita tahu dia orang Islam tadinya. Adapun kekafirannya, apa kita yakin? Kan kita nggak tahu hatinya. Percayakan bahwa dia masih Islam, maka kewajiban kita mandiin, sholatin tetap. Jadi dua ulama berpandangan begitu. Ya. Nah, jadi jangan pernah putus asa. Kemudian tadi, wahai hamba yang telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Fa innahu yaghfiruz dzunuba jami'an. Sungguhnya dialah Allah mengampuni semua dosa. Nah, ini sekarang pertanyaan Bapak tadi, ya, itu diampunin, itu dihapus apa gimana? Ya, kalau orang itu sudah taubat, taubatan nasuhah, di dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi orang-orang yang taubatan nasuhah itu bukan hanya dosanya diampunin, tapi ibaratnya Pak, ini titik sini nih 0. Kalau ke kanan itu plus, ke kiri min. Ketika orang beramal soleh dia plus sampai 100. Kalau dia berdosa min 100. Ketika dia taubat ini yang min 100, dia pengen jadi orang baik, maka posisinya bukan zero. Gitu kan? Bukan zero. Perhitungan manusia harus zero. Karena apa? Kalau dia bertobat 100 kali, berarti semua dosanya diampunin. Berarti dia kosong, dia nggak ada apa. Tapi di sini dengan ayat tadi, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, posisinya di sini. Jadi orang yang pendosa, jangan bilang gini, kalau gitu enak dong. Oh enggak juga, kalau masih dikasih kesempatan taubat, kalau enggak mati duluan. Nah, nih min 100. Begitu dia taubat, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dia berada di posisi 100 plus tanpa harus zero lagi. Artinya seluruh dosanya dihapus. Dengan syarat taubatan nasuha, jangan tobat sambel. Gitu ya. Ya gitu insya Allah. Mudah-mudahan ya nanti kita termasuk yang orang yang taubatan nasuha semuanya. Insya Allah. Karena waktu 7 selesai, ya mari kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan bahwasanya setiap yang kita mohonkan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yang dibaca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Allah Maha dekat. Senantiasa fal yastajibu li wal yu'minu bina adahum yarsyudun. Doa kita diijabah, tapi dengan cara makin kita tingkatkan iman Islam kita,
tingkatkan amal kita dan dimudahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdampak kepada anak-anak kita termasuk santri-santri kita ini. Suatu masa mereka menjadi orang-orang menjadi jariah kita ini. Mereka jadi ulama akan menyebarkan agama seluruh alam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi izzatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi shifaa'il Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafa'al bala ya rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair abwabal quwwah abwabal ni'mah abwabas sihah abwabas salamah abwabal rizqi abwabal ilmi abwabal hidayah abwabal maghfirah abwabal jannah rahimin. La ilaha illa huwal halimul karim subhana rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azzaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la karban illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wala dhallan in hadaita wala musafiran illa ballagta wala kharijan fi sabilika illa nasarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha lana fi asra illa qadaita wa yasarta rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zanna bil hilmi wa jamilna bil afiyah akrimna bit taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz.